Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lanjutkan materi Big Data ya, ini pertemuan terakhir. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas bagaimana penerapan Big Data untuk prediksi atau forecasting atau peramalan. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana melakukan klasifikasi dengan model klasifikasi pada Big Data. Nah, di sini kita akan bahas nanti bagaimana proses klasifikasi menggunakan dua algoritma yang biasa digunakan yaitu K-means dan X-mean ya. Jadi model klasifikasi ini ya atau yang disebutnya sebagai model untuk pengelompokan ya. Nah, jadi klasifikasi atau pengelompokan ini adalah suatu proses ya untuk mengelompokkan atau mengurutkan objek atau informasi tertentu ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, jadi misalnya ada sekumpulan objek ya, misalnya ada 1000 objek. Nah, di sini setiap dari 1000 objek ini mungkin punya karakteristik yang berbeda dari data-data yang ada. Nah, oleh karena itu nanti akan dikelompokkan, akan diklasterisasi. Nah, dengan cara kita memilih terlebih dahulu secara random, gitu ya, objek-objek yang kita gunakan sebagai centroid atau sebagai central data. Jadi misalnya dari 1000 kita pilih dua objek ya, misalnya data ke 10 atau misalnya ditambah dengan data ke 250 itu sebagai data sentral, yaitu centroidnya dari seluruh data. Nah, dengan algoritma klasifikasi nanti kita akan menghitung Euclidean distance, yaitu jarak Euclidean, jarak yang ada antara setiap data dengan dua centroid tadi ya, data ke 10 dan data ke 250, katakan seperti itu. Nah, sehingga nanti setiap data ketika dihitung data tersebut lebih dekat ke data yang mana, itu nanti akan kita jadikan dia di kelompok tersebut ya, atau dia termasuk di dalam kelompok tersebut. Nah, di dalam model klasifikasi Big Data ya, ini kita merujuk pada algoritma atau pendekatan tertentu yang nanti akan kita gunakan untuk membangun sistem yang bisa mengidentifikasi dan memisahkan data ke dalam kelas atau kategori tertentu ya. Misalnya katakan untuk data COVID-19 ya di tahun 2021 itu kita bisa kelompokkan misalnya pasien yang terkena COVID meninggal dan pasien yang terkena COVID tapi sembuh ya, atau pasien yang positif COVID dengan pasien yang negatif COVID. Nah, ini salah satu contoh dari klasifikasi dengan dua centroid tadi ya, sembuh dan meninggal atau positif dan negatif. Nah, sehingga tujuan utama dari model klasifikasi ini yaitu untuk mempelajari pola yang ada di dalam data pelatihan. Nah, jadi dari 1000 data ini adalah data pelatihan. Kemudian kita menerapkannya pada data baru kalau kita menghendaki untuk melakukan prediksi yang seperti kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalau kita untuk memberikan label saja atau mengklasifikasikan saja data tersebut termasuk kelompok yang mana, berarti kita hanya melakukan yang namanya klasifikasi. Nah, di tahapan klasifikasi di bidang ilmu komputer itu akan melibatkan sejumlah langkah yang dimana langkah-langkah ini nanti dirancang ya untuk membangun model klasifikasi yang efektif, yaitu menggunakan algoritma. Nah, di dalam tahapan klasifikasi di sini adalah tahapan umumnya itu ya seperti apa, di mana tahapan-tahapan ini nanti akan digunakan untuk proses klasifikasi data. Yang pertama adalah pemilihan dan persiapan dari datanya. Nah, dalam pemilihan dan persiapan ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi dari datasetnya atau identifikasi dari semua datanya tadi ya, kumpulan data yang tadi misalnya ada 1000 data gitu ya. Kemudian kita di sini akan memilih dataset yang sesuai ya dengan tujuan klasifikasi. Jadi klasifikasinya untuk apa ya?
Misalnya klasifikasi untuk COVID ya, menentukan mana yang kemudian setelah terserang COVID meninggal dan mana yang kemudian sembuh, misalnya seperti itu. Ini berarti ada 2K ya, 2 sentroid atau ada 2 kelompok gitu ya. Nah, permasalahan tentu nanti akan menjadi pertimbangan ya, kalau untuk hal yang lain misalnya mengklasifikasi apa namanya itu bukan COVID-19 misalnya ya, untuk klasifikasi yang lain misalnya untuk kredit gitu ya, mana nasabah yang tepat waktu membayar kredit ya, mana nasabah yang tidak tepat waktu membayar kredit misalnya seperti itu. Nah, setelah identifikasi ya, di sini kita melakukan menetapkan tujuan klasifikasi dan masalahnya apa yang dihadapi. Kemudian kita eksplorasi data. Jadi kita lihat-lihat datanya ya. Jadi di sini kita melakukan analisis eksploratif terhadap data. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk memahami struktur datanya itu seperti apa. Kemudian distribusi datanya seperti apa dan karakteristik dari atribut mana yang nanti akan digunakan. Kemudian setelah itu kita bersihkan dan kita siapkan datanya untuk analisis. Nah, di sini kita melakukan yang namanya pre-processing data. Jadi data-data mana yang masih katakan belum lengkap ya, ada nilai yang hilang ya, datanya belum normal ya. Kemudian perlu dikonversi ya dari atribut kategorik menjadi atribut yang bisa diolah oleh model, yaitu numerik ya. Nah, di sini nanti kita melakukan 3 hal ini ya utamanya untuk pre-processing sehingga datanya siap untuk dipakai untuk klasifikasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembagian data. Nah, di sini pembagian dari dataset ini ya kita jadikan 2, yaitu set pelatihan dan set pengujian. Kita bagi 2. Untuk dataset pelatihan ini dipakai untuk melatih model ya, sedangkan nanti untuk dataset pengujian digunakan untuk menguji kinerja dari model dari data yang tidak terlihat selama pelatihan. Nah, jadi di sini untuk prediksi mungkin kita bisa menggunakan pengujian ya supaya bisa melihat ya hasil prediksinya. Nah, kemudian langkah ketiga kita ekstraksi fitur ya, kita tentukan fitur atau atribut yang akan digunakan di dalam model klasifikasi. Di sini kita melibatkan pemilihan dan ekstraksi dari atribut, maksudnya kita ekstraksi itu kita pilih atribut mana yang nanti akan dipakai untuk analisis. Nah, atribut mana yang tidak gitu ya, artinya yang relevan tuh yang mana, atau yang informatif itu yang mana. Jadi kita pilih untuk klasifikasi. Yang tidak informatif ya mungkin bisa kita hapus ya, kita hilangkan ya, atau tidak kita pilih, tidak kita ekstrak. Kemudian berikutnya pemilihan modelnya. Nah, jadi setelah datanya siap, kemudian atribut-atributnya yang relevan dan informatif itu sudah dipilih, lalu dilakukan pemilihan modelnya. Nah, jadi di sini pemilihan model itu adalah algoritma yang nanti akan digunakan untuk melakukan pelatihan, yaitu K-means dan X-means ya. Misalnya nanti kita gunakan itu. Nah, di sini kinerja dari model itu nanti akan diuji ya selama proses pelatihan ya, berapa akurasinya ya, paling kita contohkan di prediksi atau di forecasting ya. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya setelah dipilih kita latih ya modelnya. Jadi kita buat pelatihan ya menggunakan dataset pelatihan. Di sini nanti kita melibatkan proses ya, di mana model nanti akan mempelajari pola dari datanya itu kayak apa, relasi dari datanya masing-masing itu seperti apa ya. Jadi misalnya di tanggal-tanggal tertentu itu ya terjadi misalnya katakan yang terserang COVID meninggal, di tanggal tertentu ya yang terserang COVID sembuh ya. Kemudian di bulan-bulan tertentu gitu ya yang positif COVID bertambah, yang negatif berkurang dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah penerapan modelnya. Nah, jadi setelah dilatih modelnya diterapkan, yaitu model klasifikasi yang dilatih tadi dengan data baru ya. Ini kalau kita mau prediksi. Jadi kalau kita hanya untuk klasifikasi ya kita nggak perlu melakukan proses prediksinya ya, tapi cukup kita melakukan klasifikasi ya, jadi mengelompokkan data saja. Nah, kemudian algoritma apa yang bisa digunakan ya? Yang pertama adalah algoritma K-means. Ya, jadi algoritma K-means ini adalah algoritma untuk pengelompokan atau clustering
yang digunakan untuk mengelompokkan data-data ya dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, di sini nanti kita menentukan nilai K-nya ya. K-nya ini adalah kelompoknya ya. Jadi mau berapa kelompok gitu. Nah, dari berapa kelompok ini nanti kita mencari ya sampel secara random dari kumpulan data yang nanti akan dipilih menjadi salah satu kelompoknya ya. Tujuannya adalah untuk apa? Meminimalkan terjadinya variasi atau jarak antara titik-titik data dalam kelompok yang sama dan memaksimalkan jarak antara kelompok-kelompok tersebut ya. Jadi kalau ada data yang cukup banyak ya, kemudian kita memilih K-nya adalah 2, berarti sisa 998 data itu harus kita hitung jaraknya, Euclidean distance-nya kita hitung dengan 2K tadi ya. Nah, K ini adalah sampel random dari data yang ada. Nah, kemudian algoritma berikutnya adalah algoritma X-min. X-min ini adalah varian dari algoritma K-means. Kalau K-min ini sifatnya tunggal ya. Nah, kalau yang X-min ini lebih fleksibel ya dalam menentukan jumlah klasternya. Jadi sama-sama menentukan klasternya dulu ya. Kalau K-means misalnya 2 klaster, nanti akan digunakan 2 klaster. Tapi kalau di X-min kita menetapkan 2 klaster, nanti di salah satu klaster ya itu mungkin ada subklaster lagi. Nah, jadi mencari subklaster lagi ini untuk menjadikan klaster baru. Nah, maka berbeda ya dengan K-min yang memerlukan jumlah klaster yang sudah ditentukan sebelumnya dan dipakai terus gitu ya. Nah, sementara untuk X-min ini sudah ditentukan klasternya, tapi secara otomatis akan mencoba untuk menentukan jumlah klaster yang optimal ya dari masing-masing klaster yang ada tadi ya. Jadi dipecah lagi menjadi subklaster. Nah, di algoritma X-min ini ada beberapa langkah tambahan ya jika dibandingkan dengan K-min yang mencakup iteratif. Iteratif itu melakukan perulangan ya. Jadi kalau algoritma K-min itu seperti ini mudahnya ya. Misalnya ada 1000 data, kita milih K-nya 2, kita tentukan K-nya 2, maka kita ambil sampel dari data itu, katakan sampel data ke-10 sama sampel data ke-250 tadi ya. Nah, 2 sampel ini menjadi sentroid atau sentral dari data, pusat dari semua data. Sehingga nanti semua data sisanya yaitu 998 akan dihitung nilai Euclidean distance-nya, yaitu jarak dari data pertama, data kedua, data seterusnya ya sampai 9 dengan data yang ke-10. Kemudian dihitung juga dengan data yang ke-250 untuk yang sentroid kedua tadi ya. Nah, lebih dekat yang mana? Kalau lebih dekat yang ke-10 berarti dia termasuk kelompok K1, tapi kalau lebih dekat ke yang 250, data ke-250 berarti dia termasuk kelompok yang K kedua. Nah, jadi itu kemudian ada iterasi ya. Jadi ketika nanti dihitung ya, kita menggunakan average ya sama median ya. Yang paling banyak digunakan adalah average, yaitu rata-rata dari data-data yang sudah dihitung secara keseluruhan ya, berapa nilai average-nya. Nah, average ini akan menentukan sentroid baru. Nah, sentroid baru ini kemudian nanti dihitung lagi, diulangi terus, diiterasi terus ya sampai tidak ada perubahan kelompok. Jadi ketika sudah diulang tidak ada perubahan lagi, misalnya sudah diulang 10 kali gitu ya, di iterasi yang ke-11 ternyata datanya nggak berubah kelompoknya. Jadi sudah terbentuk kelompoknya dan tidak berubah, berarti sudah selesai. Karena apa? Di iterasi yang ke-11 tidak ada perubahan kelompok atau klaster dari K1 dan K2. Nah, untuk algoritma K-means, langkah pertama adalah kita inisialisasi dulu ya. Kita pilih dulu jumlah K-nya tadi ya, jumlah kelompoknya atau sentroidnya. Sentroid itu artinya sentral dari data ya, pusat data. Nah, di sini tujuan dari K ini untuk membagi data, mau dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5 misalnya ya. Nah, setiap kelompok akan diwakili oleh sebuah sentroid. Nah, jadi kalau K-nya 2 berarti nanti ada 2 kelompok. Kalau K-nya 3 berarti nanti ada 3 kelompok. Nah, kemudian setelah inisiasi ini kita lakukan pilih K dari titik awal secara acak sebagai sentroid awal. Tadi misalnya data ke-10 sama ke-250 ya, kita pilih sebagai sentroid awalnya. Langkah kedua setelah inisiasi yaitu assignment, penugasan.
Nah, penugasan ini artinya kita sudah terapkan algoritmanya, yaitu menghitung jarak, biasanya menggunakan Euclidean distance, ya, jarak antara setiap titik data dengan masing-masing centroid. Ya, nah yang paling dekat itu yang akan menjadi kelompoknya. Tentukan kelompok yang paling dekat ya dengan setiap titik data berdasarkan jarak yang dihitung. Ya, dekat kemana? Data ke 500 dekat ke K1 atau K2? Oh, K2, berarti dia kelompok K2. Data ke 501 lebih dekat ke K1, berarti dia di kelompok K1. Nah, kemudian titik-titik tersebut akan diassign ke kelompok dengan centroid yang terdekat, ya, simpulannya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian dilakukan update centroid tadi. Nah, inilah proses iterasinya berikutnya, ya. Jadi update centroid ini apa? Kita hitung rata-rata dari semua titik data dalam setiap kelompok, ya, hitung rata-ratanya. Kemudian setelah kita hitung rata-ratanya, pindahkan centroid ke rata-rata baru yang sudah dihitung. Jadi centroidnya akan berubah, ya, sentral datanya akan berubah. Biasanya ini koma, ini biasanya, ya, sekian koma sekian gitu, ya. Nah, kemudian baru dilakukan iterasi. Kita ulang langkah AB tadi, ya, ABC tadi, atau langkah 2 dan 3 berulang, ya, sehingga tidak ada perubahan yang secara signifikan dalam kelompok tadi, ya. Jadi posisi centroidnya itu sudah nggak berubah lagi, kelompok-kelompoknya itu sudah nggak ada perubahan lagi, ya. Di kelompok 1 sama 2 itu di iterasi yang berikutnya kok nggak ada perubahan, berarti selesai. Nah, ini akan menjadi output, ya, yaitu setelah convergence, ya, artinya data itu sudah final, ya. Jadi klasternya sudah final, sudah terbentuk. Nah, sehingga model K-minnya ini akan memberikan kelompok-kelompok yang optimal berdasarkan data yang sudah diberikan, ya. Jadi kalau datanya berubah, ada tambahan lagi, ya, nanti akan diupdate lagi. Nah, untuk algoritma yang kedua yaitu X-min. X-min ini sama langkahnya, ya, inisialisasi dulu berapa jumlah klaster awalnya, jumlah K-nya, kemudian inisialisasi centroidnya dan kelompok menggunakan algoritma K-mins, ya, dengan K cluster awal. Jadi pakai algoritma K-min, secara random pilih datanya. Nah, langsung kemudian ke tahapan iterasi. Nah, ini tahapan yang berulang. Yang pertama, K-min di setiap kelompok. Jadi cari K-min dari setiap kelompoknya. Jadi setelah itu kita tetapkan lagi centroid lagi, ya. Nah, dengan cara menjalankan algoritma K-min di setiap kelompok yang sudah terbentuk untuk membagi lebih lanjut menjadi subkelompok, ya, tadi, ya. Jadi sudah ada K1, K2, K1 dicari K-mins lagi. K2-nya juga dicari K-mins lagi. Nah, di situ kita hitung centroid barunya untuk setiap subkelompoknya. Nah, kemudian bagaimana menentukan jumlah klasternya dari sub itu tadi, ya, subkelompok tadi itu. Nah, dengan cara mengevaluasi terjadinya peningkatan dalam nilai fungsi tujuan, ya, misalnya nilai variannya dari kelompoknya, ya, untuk setiap subkelompok. Jadi kita hitung menggunakan rumus varian. Nah, jika peningkatannya itu signifikan, ya, jadi terjadi peningkatan subkelompok baru, jadi tadinya 2, di K1 itu ternyata bisa dibagi menjadi 2 lagi, gitu. Dan ini signifikan, ya, artinya jumlahnya itu enggak berimbang gitu, ya. Jadi tidak berat sebelah. Misalnya dari subnya ini ternyata misalnya katakan 400, kemudian setelah dipecah lagi menjadi subkelompoknya itu ada 250 sama 150. Nah, ini agak berimbang, ya. Tapi kalau hanya satu sama, misalnya dari 400 itu hanya 1 sama 399, nah ini enggak seimbang, berarti tidak ada peningkatan signifikan, ya. Nah, kalau ada peningkatan signifikan, tambahkan subkelompoknya ke kelompok yang tadi centroidnya baru. Jadi centroidnya sekarang jadi 3 mungkin, ya. Di K2-nya mungkin ada lagi, berarti jadi 4, ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada peningkatan signifikan tadi, kita hapus kelompok yang tidak diperlukan tadi, ya. Jadi hapus kelompok yang tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam nilai fungsi tujuannya. Kemudian kita hitung kembali centroid untuk kelompok yang tetap. Nah, kelompok yang tetap ini yang nanti dipakai untuk centroid baru, jadi menambah centroid baru. Nah, kemudian di tahapan berikutnya terjadi konvergensi. Kita ulangi langkah A, B, dan C sampai tidak ada lagi penambahan atau penghapusan kelompok yang signifikan tadi.
sampai kriteria dari konvergensinya itu terpenuhi ya. Jadi sudah konvergen, sudah bagus klasifikasinya ya. Jadi tidak jomplang gitu ya, tidak ada keseimbangan gitu ya. Tidak terlalu sedikit yang satunya terlalu banyak. Nah, masa kelompok cuma satu gitu ya atau dua gitu ya. Dari 400 data misalnya kan gitu. Nah, kalau seimbang itu ya ratusan, misalnya dari 400 data ya ada 100 sekian, sisanya ada 200 sekian, misalnya seperti itu. Nah, kemudian outputnya setelah terjadi konvergensi tercapai, maka kelompok-kelompok final dan centroid yang dihasilkan oleh algoritma X-min akan menjadi outputnya. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk data training COVID-19 ya di tahun 2021. Di pertemuan yang kemarin, kita bahas untuk nilai prediksinya. Kalau yang di sini kita membuat kelompoknya. Nah, kita punya data di sini ya, ada 363 data dari tanggal 1 bulan Januari 2021, closing time-nya jam 12 siang ya. Yang positif 913, yang sembuh 18.000 sekian, yang meninggal 1.600 sekian. Di tanggal 2 yang positif 880, yang sembuh 18.000 sekian, yang meninggal 1.600 sekian ya. Nah, kita lihat di sini yang positif dari hari ke hari bertambah ya. Kemudian di akhir tahun ini ya, di Desember tanggal 27 itu 0 ya, tidak ada yang positif. Jadi ini sudah mulai tidak menyebar ya virusnya. Di virus COVID-nya sudah tidak ada yang menjangkiti sehingga tidak ada yang positif. Tapi di tanggal 29 ini ada tambahan lagi 6 ya. Di tanggal 30 ada 6 lagi, di tanggal 31 ada 5. Nah, untuk yang sembuh di sini juga mengalami peningkatan ya, dari 18.000 sekian ke 19.000 sekian di tanggal 6 ya. Kemudian tanggal 10 20.000 sekian di bulan Desember ya. Jadi Januari 20.000, di Desember 82.000 sekian yang sembuh. Yang meninggal juga meningkat ya, dari 1.600 ya, kemudian ke 1.700. Kemudian di bulan Desember 6.500 ya, sampai di akhir Desember ya masih di angka 6.500. Jadi dalam 5 hari ini tidak ada lagi yang meninggal. Nah, contoh dari data training COVID-19 tadi kita terapkan algoritma K-means ya. Nah, ini hasil dari algoritma K-means ya. Ada 2 klaster, tadi kita tentukan klasternya 2. Kalau kita tentukan 3 ya nanti jadi 3, 4 ya nanti jadi 4. Nah, di sini klasternya itu ada 2 klaster, klaster 0 dan klaster 1. Klaster 0 ada 181 data, di klaster 1 ada 182 data. Ini totalnya 363 ya. Nah, pengklasterannya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan tanggal ya, dengan quarter, artinya setiap 4 bulan ya, ada quarter 2, ada quarter 1. Jadi di quarter 1 itu ada 182, di quarter 2 ada 181 ya. Jadi kalau tiap 4 bulan mungkin 3 ini juga bisa dibuat ya, nanti klasternya kita buat 3 ya. Kemudian untuk yang hasil dari X-min di sini ada 3 klaster ya. Nah, jadi yang tadi yang di salah satu K di sini di K-min itu menjadi sub klaster baru ya kan. Nah, jadi di sini ternyata kuarternya di sini ada kuarter 4, ada kuarter 2 dan ada kuarter 3. Ya, kalau tadi di 1 dan 2 berarti di sini yang baru itu ya. Itu ada di salah satu dari klaster 0 atau di klaster 2 ini. Ya, menjadi pecah menjadi 2 secara otomatis sehingga terjadi 3 kelompok. Nah, kemudian untuk nilai centroid table-nya di sini ya. Nah, ini ada 2 klaster untuk yang K-min tadi gitu ya. Klaster 0 ya, itu yang meninggal sekian ya, yang positif 6.666 sekian, yang sembuh 3 juta sekian gitu ya. Nah, kemudian 30.000 ya, 446 koma ini ya, 061. Ya, karena kalau sudah dihitung dengan klasternya itu biasanya sudah pecahan ya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang X-min tadi ada 3, ini yang meninggal di klaster 1 sekian ya, yang
meninggal di klaster 2 sekian, yang meninggal di klaster 3 sekian, ya, yang positif di klaster 1 sekian, ya, 31.000 sekian, kemudian yang di klaster 2 sekian, yang di klaster 3 sekian, ya. Nah, kalau kita lihat datanya, ya, ini data apa namanya, titik penyebaran, ya, dari setiap klasternya, ya. Yang warna biru ini klaster 0, ada 181 data ini, ya. Kemudian yang klaster 1 atau klaster 2 ini 182 yang warna merah. Nah, ini kalau kita kelompokkan, akhirnya kita bisa mengelompokkan. Ini visualisasi, ya, dari pengelompokannya tadi, ya. Di sini, kemudian di sini, ya. Nah, kemudian untuk yang X-min tadi ada 3, ya. Klaster 0 ada 120, klaster 1 181, klaster 2 62. Berarti yang pecah ini antara klaster 0 atau klaster 2, ya. Kalau yang klaster 1 tetap, ya, 181 nih jumlahnya yang warna hijau. Nah, kemudian yang warna biru ini adalah klaster 0, yang warna merah ini adalah klaster 2. Berarti yang pecah ini, ya, di klaster 2. Nah, bahkan yang warna hijau ini yang di klaster 1 ini, ya, itu sebagian, ya, berada di mengumpul di sini, ya, terkumpul di sini, ya, di klaster ini. Nah, sekarang kita lihat data klasternya, ya. Artinya setiap data itu masuk di klaster mana, gitu, ya. Misalnya ini tanggal 1 Januari sampai 19 Januari itu klaster 0 semua, ya. Ini sampai Desember, ya. Berarti ada 363 data. Jadi klaster 0, klaster 1-nya di bawah sini, ya, nggak kelihatan. Nanti kita lihat di apa namanya, di aplikasi, ya. Nah, kemudian untuk yang X-min, ya, ini klaster 1, ya. Kemudian di bawahnya ini sini ada klaster 2, kemudian ada klaster 0, ya, sampai 363. Jadi hanya bisa ditampilkan 19 data saja, ya, karena di sini di layar tidak cukup untuk menampilkan itu. Nah, sekarang kita coba akan menampilkan menggunakan ini Rapid Miner, ya, gunakan aplikasi untuk melakukan analisisnya. Saya switch dulu, saya share screen ke Rapid Miner. Nah, jadi di sini kita punya data COVID yang kemarin kita gunakan, ya. Ini data training tadi, yang data yang akan dilatih tadi, ya, besarnya 14 kilobyte. Jumlah row-nya, jumlah record-nya ini ada 363, jumlah kolomnya ada 4, ya, yaitu tanggal, kemudian positif, sembuh, meninggal, ya. Nah, jadi tadi clusteringnya, pengelompokannya itu berdasarkan tanggal, ya. Bisa jadi misalnya kita kelompokkan berdasarkan positif, ya, mudah, ya. Jadi yang positif berapa itu, ya, 2 kelompok, positif sama negatif. Kemudian yang sembuh sama meninggal, ya. Jadi kalau dikelompokkan berdasarkan tanggal tadi bisa 2 kelompok, bisa 3 kelompok, ya, mungkin bisa 4 kelompok, ya. Nah, misalnya kita akan lakukan klasterisasi sekarang, ya. Nah, di sini datanya akan tampil semua, ya. Ini dikelompokkan, ya. Jadi masih tanggal 1 Januari, positifnya 913, yang sembuh 18.000 sekian, yang meninggal 1.600 sekian, ya. Terus sampai tanggal ini terakhir 31 Desember ini, ya, yang positif menurun, ya. Kalau kita lihat di sini angkanya jadi semakin kecil, ya. Ini di angka puluhan itu di bulan September, ya, tanggal 15 September. Ini sudah puluhan, ya. Kemudian sudah satuan itu di bulan November tanggal 8. Ini sudah satuan, lalu naik lagi belasan, ya, terus sampai ke bawah. Nah, sehingga kita proses ini, ya, dengan algoritma K-min sama X-min, ya. Tadi kalau kemarin kita predik, sekarang kita clustering. Nah, ini jadi kita pilih yang clustering. Nah, kita klik aja, pilih cluster, kemudian next, ya. Nah, di sini semua data dipakai untuk clustering, ya. Jadi semua atribut ini namanya atribut, ya, tadi, ya, atribut tanggal, positif, sembuh, meninggal. Ini atribut, dan atribut itu yang informatif itu tadi, ya, yang dibutuhkan. Nah, ini kita pilih semua. Kemudian kita next. Nah, lalu ada 2 model yang bisa kita terapkan tadi, K-min clustering,
kemudian sama X-min ya. Nah, ini nomor klasternya atau K-nya kita pilih 2 dulu ya. Kemudian untuk yang X-min maksimal jumlah klasternya 20 ya, kita batasi. Ya, jadi kalau nanti bisa dipecah lagi dari data itu, semakin banyak datanya, mungkin klasternya akan semakin banyak. Jadi kalau tadi ada 363 data, ya ternyata setelah di clustering dengan X-min tidak sampai 20 ya, cuman sampai 3. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini masih proses untuk penerapan modelnya. Nah, ini ya. Nah, di sini outputnya kita lihat tadi algoritma K-min ada 2 ya, karena kita menentukan tadi K-nya 2. Cluster 0 ada 181 data, di cluster 1-nya ada 182 data. Nah, ini dilihatnya per quarter ya. Jadi quarter itu berarti 4 bulan, kira-kira 30 kali 4 sekian hari ya. Jadi 60 120 hari ini ya. Jadi dilihat dikelompokkan setiap 121 hari ya, yang klaster 0 sama yang klaster 1. Nah, untuk yang X-min ini hasilnya jadi 3 ya. Untuk yang tadi kita lihat di klaster 1, di klaster 0 181, di klaster 1 182 di K-min. Nah, kita lihat di X-min ya. Yang berubah yang mana kira-kira? Nah, kita lihat ya di sini. Nah, ini 181 itu ada di klaster 0 tadi ya. Jadi yang berubah adalah di klaster 2-nya ya, atau di klaster kalau di sini 0 sama 1 ya, 0-nya 1, 1-nya 2 ya. Jadi ini dibagi ya. Harusnya berapa tadi? 182. Jadi yang pecah itu adalah di klaster yang kedua. Nah, kemudian kalau kita lihat centroid table-nya, nah ini hasilnya ya, ini centroid table-nya. Ada 2 centroid ya, centroidnya yang pertama klaster 0 sama centroid klaster 2. Nah, ini pengelompokannya ya, yang meninggal sekian di klaster 0 ya, yang di klaster 1 sekian. Kemudian di sini juga sama yang di X-min ya. Nah, ini ada 3 ya hasilnya. Nah, ada klaster 0, kemudian klaster 1 dan klaster 3. Yang meninggal sekian di klaster 0, yang meninggal sekian di klaster 1, yang meninggal sekian di klaster 2 ya. Nah, sekarang kita lihat datanya ya, scatter plotnya. Ini karena terlalu besar, kita kecilkan supaya kita lihat datanya ya. Kita geser. Nah, sekarang kita bisa lihat nih datanya. Ya, ini yang di klaster 0 itu di sini ya. Ini berdasarkan tanggal 1 tahun ya. Kemudian yang ini quarter ya. Di quarter 2. Berarti di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus ya, di kuartal 2. Nah, ini kita lihat datanya sudah beda ya, sudah kita kelompokkan sekarang. Kemudian yang di X-min, nah ini ada 3 kelompok tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang klaster 0 warna biru, yang klaster 1 warna hijau, yang klaster 2 ini ya warnanya merah ya. Yang klaster 1 ini ada berapa? 181, yang klaster 0 ada 120 yang warna biru ini ya, termasuk yang ada di sini ya, dikelompokkan di hasil dari sub ya, sub cluster dari cluster berapa tadi, cluster 2 ya yang pecah ya. Nah, kalau misalnya kita tentukan, katakan jumlah K-nya itu 3. Nah, ini di sini ya, jumlah K-nya 3 di K-min ya, nanti hasilnya 3 kelompok. Nah, seperti ini. Jadi akan dipecah seperti ini ya. Ada kuarter 2, kuarter 3 dan di kuarter 4. Ya. Jadi karena 1 tahun itu jadi jumlah bulannya ya kalau dibagi 4 menjadi 3 ya. Nah, kalau kita tentukan lebih banyak lagi, ada 4 misalnya gitaran. Nah, jadi ada 4 klaster. Nah, tinggal kita mau menentukan berapa jumlah klaster yang akan kita pilih ya kelompoknya, mau berapa kelompok atau mau berapa klaster ya. Nah, jadi itu cara kita menggunakan data dari big data ya. Kalau ini datanya mungkin masih ratusan, yang di contoh kemarin itu sudah sampai ribuan ya. Nah, itu
tergantung dari kegunaan ya, dari apa namanya, untuk analisisnya untuk apa gitu. Nah kalau ini untuk analisis apa namanya, clustering, jadi pengelompokan ya berdasarkan meninggal, kemudian positif ya sama sembuh. Ya kalau kemarin kita prediksi ya, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Jadi kalau mau diprediksi yang sembuh, berarti nilai Y-nya yang sembuh itu berapa nilai prediksinya untuk masing-masing algoritma ya. Ada yang mendekati ya, ada yang melebihi ya. Tapi untuk yang sama persis itu nggak bisa, karena kalau sama persis estimasinya berarti 100% ya. Kan apa? Dua algoritma yaitu K-min dan X-min. Ya mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Yang dari cabang, ini dari Kendal, online ini Pak ya. Ada yang hadir nggak Pak? Online, Pak. Ada yang hadir, Pak. Oke, Pak. Monggo, Pak. Iya, kan juga nggak ada yang hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan gambaran ya bagaimana